terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Shalom anggota KUL yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa bersama-sama, kembali kita beribadah. Oleh sebab itu mari siapkan hati kita. Kita mau tinggikan Tuhan malam hari ini. Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri semua. Senam hati aku memuji, senam jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku.
Bapa, kami tahu Engkau menciptakan kami untuk kami menjadi penyembah-penyembah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, di hari-hari terakhir Engkau akan mencari penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biar malam hari ini Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau. Sebab sungguh hanya Engkau yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau terus melawat kami. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari umat-umatku naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu
Mari malam ini kita persembahkan. Berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Lewat penyembahan kita. Malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita datang tidak dengan tangan yang hampa. Tapi kita bawa korban syukur. Bawa korban persembahanmu. Dan sembah Dia. Kami sembah Kau, ya Yesus. Kiranya Engkau berkenan atas setiap persembahan kami malam ini. Ada mezbah yang kami dirikan buat Engkau. Ada korban ukupan yang kami persembahkan buat Engkau. Dan biar Engkau disenangkan Tuhan. Lewat penyembahan kami. Ya Tuhan. Bawa setiap kami. Menyembahmu. Bawa setiap kami untuk lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Menyembah di dalam kedalaman Engkau Tuhan. Sampai kami merasakan Engkau dekat dengan kami. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari umatku, ku tinggikan Engkau Tuhan
Ini persembahan kami malam ini Tuhan. Biar kiranya Engkau disenangkan. Oh, sebentar lagi kami akan mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Malam hari ini kita akan berkumpul, kita akan memulai call online yang akan diadakan untuk minggu ini. Nah saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati saya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan malam hari ini untuk call online. Tuhan, hamba berdoa biar Engkau yang hadir di tengah kami. Engkau hadir mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau yang berbicara bagi kami, sampaikan menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Hamba sadar hamba terbatas. Hamba berdoa biar Roh Kudus yang mampukan, biar Roh Kudus yang berbicara lebih lagi buat setiap kami. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, malam hari ini saya mau sampaikan dalam call online malam hari ini, yaitu seperti yang Bapak Gembala Rayon 17 Pak Budi sampaikan bahwa tahun ini adalah tahun panggilan Tuhan, dan secara khusus untuk bulan ini yaitu bicara panggilan untuk menyembah, the calling to worship. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti kita tahu bahwa gereja kita adalah gereja yang mempunyai DNA yaitu pujian dan penyembahan. Seperti yang Gembala Pembina sampaikan buat setiap kita. Jadi bicara pujian dan penyembahan ini bukanlah bicara suara yang bagus atau bisa bermain musik. Saya sadar tidak semua orang mempunyai suara yang bagus atau bermain musik seperti yang mungkin saudara saya miliki ya. Tapi ini dari hati setiap kita. Saya sadar bahwa kita mungkin dibatasi dengan suara yang bagus atau bermain musik, tapi ketika hati kita angkat untuk memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan hadir di sana. Amin, saudara. Nah, ini yang mungkin salah satu bagian atau salah satu pertanyaan yang sampai kepada saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Pak, bagaimana kalau saya tidak bisa bernyanyi atau memiliki suara yang bagus atau bermain musik? Dan saya katakan sekali lagi, pujian penyembahan itu dimulai dari hati setiap kita. Nah, termasuk juga pujian penyembahan bukanlah milik tim cawan dan kecapi atau pemain musik atau singers atau bahkan pendoa Bapak Ibu Saudara, atau hanya liturgi dari ibadah sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sehingga banyak jemaat yang memiliki kebiasaan mereka datang ibadah dan melewatkan sesi pujian penyembahan. Yang penting mereka berpikir saya mendengar firman Tuhan. Nah, saudara, ini tidak sepenuhnya salah. Tapi saya mau katakan bahwa pujian penyembahan bukanlah milik dari tim cawan dan kecapi atau pemuji penyembah Tuhan atau pemusik atau pendoa syafaat. Tapi atau bahkan juga hanya liturgi satu ibadah. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pujian penyembahan adalah satu kehidupan, satu gaya hidup yang harus dimiliki semua orang. Sebabnya saya mau mengajak setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk kita memiliki gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa Bapak Ibu Saudara. Dia pencipta langit dan bumi beserta isinya. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada saudara, bahwa Tuhan tidak bisa memuji dan menyembah Tuhan sendiri atau dirinya sendiri. Tapi sebaliknya dia panggil saudara saya, ya, yaitu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi sebabnya biarlah kita buka hati kita, ya, dan kita miliki gaya hidup seorang pemuji dan menyembah Tuhan. Ada banyak gereja yang
pada akhirnya mereka mengakui itu. Ya, di awal bagaimana diawali gereja yang dipimpin oleh Pak Niko sebagai gembala pembina kita, ya, banyak gereja yang mencemooh, tapi sekarang banyak gereja yang mengikuti apa yang Pak Niko sampaikan. Sebabnya saya berdoa biar kita sekali lagi membuka hati kita meresponi. Ya, kita bersyukur buat gembala kita juga bagaimana membuat ya atau mengajak setiap kita sekaligus bulan Maret ini untuk kita meresponi panggilan Tuhan, yaitu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, satu hal yang saya mau garis bawahi, kalau saudara dan saya ya tidak mau memuji menyembah Tuhan, maka Alkitab ingatkan bahwa Tuhan bisa memakai batu, saudara. Tuhan bisa memakai pohon-pohonan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pokoknya intinya bahwa Tuhan perlu objek, dan itu sebabnya biarlah kita meresponi, kita membuka hati kita untuk kita memiliki gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Saya mencatat di sini ya firman Tuhan dalam Zakaria pasal 12 ayat yang ke-10. Zakaria pasal ke-12 ayat yang ke-10. Firman Tuhan ingatkan kita, yaitu dikatakan, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan atas mereka, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Amin, saudara. Nah, saudara, Tuhan diingatkan akan mencurahkan roh pengasihan. Tuhan akan mencurahkan roh permohonan buat keluarga Daud. Kita tahu bahwa Daud dipakai Tuhan untuk merestorasi pondok Daud. Tuhan memakai Daud untuk memulihkan pujian dan penyembahan. Sebabnya ketika Daud dan keluarga dan kita sebagai orang-orang keturunan dari Daud memiliki gaya hidup pujian dan penyembahan, maka Tuhan akan mencurahkan roh pengasihan, dikatakan, dan roh permohonan ya ke atas keluarga Daud, supaya mereka ketika mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan, maka orang-orang akan datang kepada Tuhan. Mereka akan mencari wajah Tuhan. Kita tahu bahwa dalam masa Pentakosta ketiga, di masa pencurahan, di mana akan banyak jiwa, di masa pencurahan yang Roh Kudus ini, akan banyak jiwa, akan ada penuaian yang besar, saudara, ya. Dan di mana kita berdoa berseru kepada Tuhan, maka orang-orang akan datang kepada Tuhan. Jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. Dan kuncinya adalah bicara pujian dan penyembahan. Sebabnya saya mencatat di sini, ya, saya berdoa biar ini kita bisa alami. Yang pertama, dalam worship, dalam pujian dan penyembahan, kita akan mengalami ada beberapa hal. Yang pertama, kita dipulihkan oleh Tuhan. Kadang bersama-sama kita dipulihkan oleh Tuhan. Nah, Alkitab berkata dalam 1 Samuel 16 ayat 23. 1 Samuel 16 ayat 23. Firman Tuhan ingatkan kita, dikatakan, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Amin, saudara. Tuhan mengingatkan buat kita, ya, seperti yang saya percaya saudara saya bisa mengalami sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, atau sebagai anak Tuhan. Ya, kita mengalami bagaimana dalam panggilan kita sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan atau anak Tuhan, kita bisa mengalami keadaan-keadaan yang berat, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebagai hamba Tuhan, saya pribadi, saya mengalami keadaan yang berat. Kita ada menghadapi banyak pergumulan, persoalan ya dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Ada saatnya ketika Tuhan izinkan saya mengalami itu. Ya, nggak ada cara lain, nggak ada pintu yang
yang saya bisa datang dan pintu akan terbuka, yaitu dengan cara selain pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saya memberikan waktu saya, membuka hati saya untuk melakukan pujian dan penyembahan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu ketika saya mengalami satu keadaan yang berat, saya cuma bisa memuji dan menyembah Tuhan. Saya cuma bisa berbahasa roh. Saya datang kepada Tuhan. Saya nggak bisa banyak berdoa. Saya nggak bisa ucapkan dengan kata yang bagus. Saya cuma bisa menangis. Dan akhirnya Tuhan angkat semua beban itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan jamah saya, Tuhan pulihkan saya. Sehingga sampai hari ini kalau saya bisa melayani Tuhan, 27 tahun sebagai melayani, sebagai hamba Tuhan, saya sadar ini bukan karena kuat gagah saya, tapi oleh karena roh Tuhan. Sebabnya saya mengajak setiap kita untuk mari buka hati, Bapak Ibu Saudara. Mari kita genapi, kita responi panggilan Tuhan, the calling to worship. Panggilan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena di dalam pujian menyembah itu, saya mencatat bahwa Tuhan bisa memulihkan kita. Alkitab mengingatkan sekali lagi dalam 1 Samuel 16 ayat 23 bahwa ketika Daud mengambil kecapi dan memainkannya, dikatakan Saul merasa lega dan nyaman. Berapa banyak di antara kita bisa merasakan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan yang kedua, dalam pujian penyembahan, kita bisa mendengar Tuhan berbicara. Dalam ayatnya dalam Keluaran pasal 20 ayat 22. Keluaran 20 ayat 22. Firman Tuhan katakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Amin, saudara. Nah, dikatakan sementara orang Israel menghindari Tuhan, tidak mau mendengar Tuhan berbicara. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan ketika mau menyampaikan sesuatu, dia perlu hambanya, dia perlu nabinya, dia perlu kalau sekarang itu pendeta, gitu. Kenapa orang sadar ketika Tuhan berbicara, dalam kekudusannya, dalam kemuliaannya, ada resiko bahwa kehadiran Tuhan akan membuat orang Israel mati, saudara. Tapi puji Tuhan, Alkitab mengingatkan kita, yaitu Musa mendengar suara Tuhan dari langit. Tuhan berbicara kepada Musa dan Musa baru sampaikan kepada orang Israel. Ada banyak jemaat yang berkata, oh Pak Pendeta, saya suka mendengar hal-hal yang bukan dari Tuhan, atau saya suka melihat sebaliknya, bukan hal-hal dari Tuhan, tapi sebaliknya melihat setan, melihat hantu, melihat atau apapun lah gitu. Saya mau katakan, jangan bangga dengan itu. Jangan bangga ketika kita mendengar sesuatu yang bukan dari Tuhan, atau kita melihat sesuatu yang bukan dari Tuhan. Tapi sebaliknya, banggalah ketika kita bisa mendengar suara Tuhan. Banggalah ketika Tuhan yang berbicara buat kita, atau kita melihat Tuhan. Dan Alkitab mengingatkan kita, mengajar kita, menjelaskan kita, karena Tuhan bisa berbicara, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak di antara kita juga yang mungkin pernah mengalami hal yang sama. Tuhan menyampaikan sesuatu, Tuhan berbicara buat kita, seperti kepada Musa. Saya percaya hari ini juga Tuhan bisa berbicara buat kita. Gitu. Sebabnya biarlah kita meresponi dengan baik. Ketika Tuhan berbicara dalam pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan isi hatinya. Tuhan akan berbicara buat kita. Kita akan mengalami Tuhan, dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan yang berikutnya saya catat sini,
Ya, dikatakan kita akan mengetahui kehendak Tuhan. Ya, dalam pujian penyembahan kita akan mengetahui kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal ke-7 ayat 21. Dikatakan firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin, saudara. Kalau saya tanya saudara, berapa banyak di antara kita yang rindu untuk ke sorga? Saya percaya kita akan angkat tangan kita. Pak Pendeta, saya mau ke sorga. Nah saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan, walaupun kita ada di dalam Tuhan, tapi Tuhan ingatkan kita, kita perlu yang namanya melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bukan hanya orang yang berseru memanggil kepada Tuhan, yaitu Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang melainkan adalah yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apakah kehendak Bapa di sorga? Nggak ada lain, bukan itu bicara pujian dan penyembahan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di sorga adalah satu tempat di mana kita semua akan memuji dan menyembah Tuhan selama-lamanya, saudara. Ya, saya khawatir kalau kita tidak betah dalam pujian penyembahan atau kita tidak suka memuji dan menyembah Tuhan. Ya, saya khawatir kita tidak betah di sorga, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sekali lagi di sorga pekerjaan kita cuma memuji dan menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebabnya Tuhan mau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan bukan adalah salah satunya adalah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kenapa? Karena di sorga yang mulia itu kita cuma memuji dan menyembah kepada Tuhan. Saudara, puji Tuhan. Ya, sebabnya marilah kita sekali lagi meresponi panggilan Tuhan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang ketiga, Bapak Ibu. Yang keempat, ya, saya mencatat di sini bahwa dalam pujian penyembahan, ya, kita akan mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Ya, kita akan mengalami hadirat Tuhan. Firman Tuhan dikatakan dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-11. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengingatkan kita, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Amin, saudara. Ya, di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, saudara dan saya akan mengalami hadirat Tuhan. Ya. Berapa banyak di antara kita sekali lagi yang rindu untuk kita boleh mengalami hadirat Tuhan. Ya, saudara. Dan bukan hanya di gedung gereja, bukan hanya waktu kita mengalami ibadah kepada Tuhan, tapi dalam seluruh kehidupan kita, mungkin di rumah kita, mungkin di marketplace di mana kita bekerja, kita mengalami hadirat Tuhan. Ya, atau kita mungkin lagi di mobil atau di motor atau di mana aja kita berada, ya, seperti yang sekali lagi saya alami, ya, ini satu prinsip, dimanapun saya berada, saya berusaha untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, mungkin gak lagi dalam ibadah, tapi dimanapun, ya, saya berada di kantor atau di mana atau di jalan, saya selalu merasa memuji dan menyembah Tuhan. Ya, dan di situ saya merasakan hadirat Tuhan. Ya, Tuhan hadir ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan, dan Dia akan sekali lagi akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan berbicara buat kita, ya, dan Tuhan akan memberkati kita. Firman Tuhan. Dan yang kelima saya catat di sini, yaitu bahwa kita akan diluputkan dari bahaya. Firman Tuhan mengingatkan ketika kita naikkan pujian dan penyembahan,
kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita dari bahaya. 1 Samuel pasal 19 ayat yang 9 dan ke-10 Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel 19 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan mengingatkan kita, yaitu tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Nah, saya perlu garis bawahi dikatakan tetapi roh jahat yang daripada Tuhan. Roh jahat bukanlah berasal dari Tuhan, walaupun Alkitab menulis demikian. Tetapi roh jahat Tuhan izinkan hingga pada Saul, menguasai Saul. Ketika Saul merasa iri, Saul merasa cemburu kepada Daud, orang-orang Israel ya lebih suka kepada Daud, ya mengeluh-ngeluhkan Daud dibanding Saul. Maka Saul timbul iri, timbul cemburu kepada Daud. Dan itulah menjadi celah di mana iblis, ya roh jahat akan masuk dalam diri Saul dan menguasai Saul sedemikian rupa. Alkitab berkata bahwa Saul tidak sembunyi-sembunyi untuk membunuh Daud, tapi sebaliknya Saul terang-terangan, ya terbuka dia mau membunuh Daud. Alkitab mencatat bagaimana Daud hendak dibunuh dengan tombak di istana raja waktu itu, dan tidak ada seorang pun yang bisa untuk melarang atau menyalahkan Saul, saudara. Tapi yang luar biasa, ya saat itu Daud sedang main kecapi. Artinya bahwa ada hadirat Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ya dalam diri Daud. Walaupun Daud dikatakan Alkitab menjelaskan kita ada di bawah ancaman. Ya, saya bisa bayangkan, bisa mengerti apa yang Daud alami. Dia dalam keadaan stres, depresi, mungkin ketakutan, kekhawatiran. Tapi puji Tuhan, karena Daud hidup dalam pujian dan penyembahan. Daud memiliki gaya hidup seorang pemuji dan menyembah Tuhan. Maka Tuhan meluputkan Daud. Dikatakan bahwa Daud meluputkan tombak di tangan Saul, ya, sehingga Daud melarikan diri dan dia luput pada malam hari itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan setiap kita, Tuhan mau untuk kita hidup dalam pujian penyembahan. Kenapa? Karena Tuhan bisa meluputkan saudara dan saya dari bahaya itu. Amin. Yang keenam, yang terakhir, ya, kita tahu bahwa dalam pujian penyembahan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita mendengar Tuhan berbicara. Yang ketiga, kita akan mengetahui kehendak Tuhan. Yang keempat, kita akan mengalami hadirat Tuhan. Yang kelima, kita akan diluputkan dari bahaya. Dan yang terakhir, yang keenam, kita akan mengalami perkenanan yang daripada Tuhan. Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua, dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin, saudara. Tuhan mengingatkan kita sekali lagi, waktu kita meresponi panggilan Tuhan, waktu kita membuka hati kita untuk kita punya kehidupan seorang pemuji dan penyembah Tuhan, maka dikatakan bahwa kita akan mendapat perkenanan Tuhan. Saya ingat Pak Niko sempat sampaikan ada 3 hal yang Pak Niko selalu doakan, yaitu bicara hadirat Tuhan, ya, yang kedua selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, yang ketiga adalah perkenanan Tuhan. Saya berdoa biar ini yang kita miliki, ya, sama seperti gembala pembina kita miliki, yaitu bicara hadirat Tuhan,
Yang kedua dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang ketiga bicara perkenanan Tuhan. Ketika kita miliki ketiga hal ini, maka kita akan mengalami perkenanan Tuhan. Ya apa yang kita lakukan itu bicara pujian penyembahan, kita mengalami ketiga hal itu. Saudara, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, biarlah setiap kita memiliki panggilan, meresponi panggilan, the calling to worship, panggilan untuk pujian dan penyembahan ini. Dan satu ayat yang terakhir dikatakan firman Tuhan ya, dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Kisah para Rasul 13 ayat 22. Dan saya ajak setiap kita akan bacakan firman Tuhan yang terakhir. Kisah para Rasul 13 ayat 22. Firman Tuhan ingatkan buat kita. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Saudara saya, kita akan mengalami perkenanan Tuhan. Kita akan berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Gak ada cara lain selain kita hidup dalam pujian dan penyembahan. Karena saya mau katakan kepada setiap kita bahwa ketika kita menyembah Tuhan, maka kita akan menyerupai, kita akan menjadi sama dengan yang kita sembah. Jadi waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, maka percayalah ya, kita akan menjadi sama dengan yang kita sembah. Kita akan menjadi sama dengan Tuhan. Kita akan diubahkan oleh Tuhan. Kita akan dipulihkan. Kita akan mendengar firman Tuhan, memberi kehendak Tuhan. Ya, dan kita akan memperoleh perkenanan Tuhan. Saudara, kita akan mengalami berkat yang daripada Tuhan. Saya berdoa firman Tuhan yang mungkin singkat ini, saudara, ya, bisa memberkati Bapak saudara, ya, memberkati saya secara pribadi. Saya sadar saya belum sempurna, tapi marilah kita sama-sama mengejar itu. Kita meresponi apa yang Tuhan mau, ya, dalam the calling to worship, dalam panggilan untuk pujian dan penyembahan kita berkata, Tuhan, saya rindu, Tuhan saya mau, saya mengalami apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi berkat-berkat Tuhan. Ya, saya percaya kita akan diberkati Tuhan. Kita mengalami apa yang jadi janji Tuhan. Tuhan akan menggenapinya lewat pujian dan penyembahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik. Mari kita siapkan persembahan kita. Ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Kita bisa transfer dengan melalui rekening kita yang ada. Yang kedua, kita bisa scan dengan kris, ya. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan persembahan dengan masukkan ke dalam amplop, dan kita akan berikan kepada Tuhan dengan memasukkannya di dalam gereja ketika kita datang ke gereja. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu yang singkat dan sederhana. Terima kasih buat umat-Mu yang akan memberikan persembahan saat ini. Kami mau memberikan, ya Tuhan, dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang percaya ketika kami berikan yang terbaik, karena kami mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan membalaskan berlipat kali ganda dari apa yang kami sudah berikan. Terima kasih. Kami berikan, kami lakukan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mengakhiri Cool Online malam hari ini. Dan tiba saatnya kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati dan wajahmu kepada Dia yang sudah hadir di tengah kita, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Rabasyakatakara Labashanda.
Oh ralabasyakara. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kehadiran-Mu. Kami percaya Tuhan. Atas umat-Mu juga terima kasih. Buat firman-Mu yang mungkin singkat dan sederhana. Namun Kau yang sudah berbicara buat saat kami hamba berdoa, Engkau yang berbicara lebih lagi, singkapkan lebih lagi selubung firman-Mu Tuhan. Ketika kami memiliki gaya hidup seorang pemuji dan menyembah Tuhan, yang kami tahu bahwa ini bukan hanya sekedar liturgi, bukan hanya milik semua sebagian orang, tapi Tuhan mendaki untuk kami memilikinya. Maka kami percaya kami akan mengalami seperti yang menjadi janji-janji Tuhan, apa yang menjadi seperti firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, meneruskan semua firman-Mu, dan sebentar kami akan menerima berkat-Mu. Bagi saudara yang kasih Tuhan, pulang terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di sorga, cinta kasih yang sempurna dari Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang masih bersama dengan Roh Kudus, nyata sudah mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Amin.